Langit dan bumi berputar, dan bahkan di danau tempat Qin Yichen berada, bulan dimiringkan untuk itu. Awalnya bulan purnama yang cerah dan polos, tetapi pada saat ini tampaknya ada sudut yang hilang. Semua yang dilihat Qin Yichen sepertinya hilang, dan sumber ini berasal dari Raja Dewa Yueyin. Cara hukuman surga tidak muncul seperti guntur langit, dan Qin Yichen tidak tahu berapa banyak cara hukuman surga. Tetapi dia dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh Raja Dewa Bulan Yin terdistorsi, dan kadang-kadang rambut panjangnya yang elegan menghilang tanpa bisa dijelaskan, tetapi diselimuti sinar bulan dan dikembalikan. Dalam waktu singkat, Raja Dewa Bulan Yin harus bersaing dengan kekuatan hukuman surga. Setelah memahami Tao surga, Qin Yichen juga memiliki pemahaman yang jelas dan bahkan pemahaman yang halus tentang Tao surga. Saat ini, ada contoh hukuman karena melanggar kontrak jalan surgawi. Ini jarang terjadi. Lagi pula, sangat sedikit orang kuat di dunia yang berani melanggar kontrak jalan surgawi, kecuali Raja Tuhan. Qin Yichen merasa bahwa meskipun dia tidak tahu bagaimana kontrak chaos bekerja, kontrak jalan surgawi seperti itu penandatangannya bersumpah demi langit dan bumi, dan ini adalah seluruh dunia. 3000 alam, kaisar surga, alam semesta kuno, bidang bintang yang tidak diketahui, ini semua adalah penjuru dunia. Dan mereka yang melanggar kontrak tidak bisa ditolerir. Kekuatan yang membanjiri langit dan bumi semuanya akan dihukum. Dapat dilihat bahwa Dewa Raja Yueyin sangat menyakitkan. Seolah-olah kekuatan hukuman Dao surga membuatnya dikelilingi oleh langit dan bulan, dan dia tidak dapat dengan mudah menahannya. Lagi pula, dia melukai terlalu banyak ras manusia dengan pukulan itu barusan. Anda tahu, hukuman kontrak jalan surgawi tergantung pada rasio berat takdir yang diproklamirkan sendiri oleh Qin Yichen, dan yang kedua adalah jumlah orang. Tak dapat disangkal bahwa rasio berat takdir Bai Guanxing sangatlah kuat. Qin Yichen telah menggunakan HOI Universe untuk merasakan sebelumnya bahwa kecemerlangan yang dipancarkan oleh jaringan takdir melebihi batasnya. Meskipun Qin Yichen juga sangat tidak berdaya, dia harus mengakui bahwa ada kesenjangan besar antara kematian seorang Raja Tao dan kematian Putra Baize. Namun, master di balik 100.000 tentara dewa pasti puluhan ribu orang. Satu pukulan melukai puluhan ribu orang, dan dapat dibayangkan apa konsekuensinya. Melihat Bai Guanxing tidak terluka, Qin Yichen tidak berani ragu. Dia tahu bahwa pertempuran sengit teman-temannya saat ini adalah untuk menunda dia dan buru-buru menelan air danau. Harus saya akui bahwa level yang lebih tinggi itu bagus. Tidak hanya ludahnya yang muncrat seperti tsunami, tapi perutnya juga besar. Seluruh tubuh Qin Yichen seperti pusaran air. Semburan air danau dingin mengalir ke tubuhnya pada saat ini. Dia tidak peduli tentang pemurnian, tetapi pertama-tama menelan semuanya di tubuhnya. Dan air danau bulan ini memberi Qin Yichen perasaan, seolah-olah dia melahap bulan. Meskipun Qin Yichen tidak tahu seperti apa aroma bulan, dia merasa seperti itu. Qin Yichen bahkan memperhatikan bahwa saat dia menelan, arti dingin membuatnya menggigil. Dan permukaan tubuhnya, secara tidak terduga secara bertahap menyebarkan cahaya bulan yang kabur. Jika berubah menjadi dewa, yaitu Jintu, cukup untuk melihat sinar bulan mengalir di atas bilahnya. Tidak hanya itu, semakin dia menelan, semakin banyak cahaya bulan di sekitar Qin Yichen terasa ramah. Seolah-olah dia adalah tujuannya, seolah-olah itu adalah jenisnya. Sebelumnya, Qin Yichen merasakan sinar bulan membanjiri tanah suci bulan iblis, dan selain menyilaukan, dia hanya tahu bahwa itu berisi kekuatan yang sejuk, agung dan perkasa. Dan sekarang, semakin banyak Qin Yichen menelan, semakin dia merasa bahwa dia akan berubah menjadi bulan. Melihat sekeliling, pertempuran sengit di danau bulan masih terus berlanjut. Ledakan, tanda seru, tanda seru. Pada saat itu, saya melihat sinar bulan melonjak di seluruh Raja Dewa Cahaya Bulan, dan seluruh tubuhnya diselimuti lingkaran bulan yang cerah. Bulan yang cerah naik tinggi, seolah-olah membuka langit, memecah distorsi antara langit dan bumi, perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun di bawah penindasan Tian Kuetu, bulan terang yang tampak seperti kelahiran pertama dari langit dan bumi secara bertahap hancur, tetapi rasa sakit di wajah Raja Dewa Yueyin telah hilang. Putra Baize, kali ini, tanggal kematianmu sudah habis. Tidak ada rahmat dalam ekspresi Raja Dewa Bulan Yin, sinar bulan bersinar dari belakang, tampak wajahnya sama jahatnya dengan Shuro. Dia bisa menahan hukuman Dao surgawi yang melukai puluhan ribu orang. Kemudian, jika Putra Baize terbunuh, dia tidak akan mati. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Putra Baize, yang cerdas dan cerdas, hanya akan menggunakan keterampilan mengukir kecil ini. Bai Guanxing tersenyum dingin. Kamu begitu sengsara dengan semua keterampilan burung nasar. Jika aku memikirkannya untuk waktu yang lama, bukankah kamu akan mati dan jelek? Bai Guanxing mengangkat tangannya, menyebabkan Raja Dewa Yueyin gemetar. Dan pemandangan ini juga tertangkap oleh mata tajam dari mantan. Ngomong-ngomong, sejak aliansi dengan klan Kaisar Ke, umat manusia tidak lagi hanya masalah janji. Manfaat dari pertempuran berturut-turut yang berpartisipasi dalam perjuangan Kaisar diubah, saudara dari umat manusia, dan tenaga dari beberapa prajurit sihir,
Itu bukan masalah. Petik 2. Oh, ngomong-ngomong, kamu pasti tahu berapa banyak ras manusia yang ditempatkan di Wen Tiangwan, kan? Itu bukan hanya puluhan ribu. Ratusan ribu. Begitu ucapan ini keluar, Dewa Raja Yueyin harus berkata terharu. Ratusan ribu. Dan dia masih tahu bahwa ratusan ribu pasukan itu semuanya adalah pejuang yang keluar dari kota Feng Shui. Meskipun mereka semua adalah semut di matanya, tetapi dengan kekuatan umat manusia Feng Shui Cheng, pencapaian pertempuran yang dibuat dalam kontroversi kekaisaran, dan tenaga dari beberapa senjata ajaib, itu benar-benar tidak masalah. Sentuhan kecemburuan tiba-tiba muncul di wajah Junya Raja Dewa Bulan Yin. Jika tidak ada gambar yang hilang. Untungnya, penguasa neraka saat ini sangat setia dan bertanggung jawab untuk berbagi kekhawatirannya. Tidak. Bukan untuk berbagi kekhawatiran untuk Raja Dewa Yueyin, penguasa neraka surgawi sendiri akan membunuh Bai Guanxing. Anak Baize, terakhir kali aku merampok neraka, biarkan kamu mati di sini hari ini. Penguasa neraka surgawi menyeringai lagi dan lagi. Ini adalah dendamnya pada Bai Guanxing, dan tidak ada hubungannya dengan Raja Dewa Bulan Yin. Bukankah itu 100.000 tentara Tao? Coba saya lihat. Penguasa neraka berubah menjadi kabut hitam, dan antara vertikal dan horizontal. Jubah hitam itu menyerupai spanduk penghancur kehidupan. Semburan kegelapan, yang membuat orang berdebar-debar. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Raja Dewa Yueyin, yang disebut 100.000 tentara Dao juga bisa dihancurkan dalam sekejap di depannya. Tetapi pada saat ini, saya melihat bahwa pohon suci yang luas itu seperti gunung suci raksasa. Ditimpa dengan keras, setiap daun bersinar dengan cahaya kemasan. Itu adalah dukungan Chang Jingtian. Dengan hantaman pohon suci yang luas, Qin Yichen merasa bahwa bahkan jika dia tidak melewati Wen Tian Pass, dia bisa menembus tembok kota. Kekuatan Chang Jingtian adalah alam kaisar yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan ada pohon ilahi yang luas di tangannya. Tetapi apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa di hadapan pohon suci yang diledakkan, Raja Dewa Bulan Yin tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pohon suci yang luas itu bergetar lagi dan lagi, menyebabkan air danau bergelombang dan bergelombang. Tetapi Raja Dewa Bulan Yin hanya mundur selangkah. Ya. Kalian sisa-sisa yang seharusnya dihancurkan dengan naga asli, telah hidup selama bertahun-tahun, dan telah tumbuh sedikit. Di permukaan, Raja Dewa Yueyin tampak sedikit seperti Qin Yichen sebelum dia berkultivasi seni bela diri, dan sosoknya agak kurus dan lemah. Namun, kekuatan yang ditampilkan oleh Raja Dewa Bulan Yin terlalu menakutkan,